Hai sahabat, saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang sama, yaitu melihat anak-anaknya hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sengaja lewat video-video saya ini, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, agar supaya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya boleh menikmati hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, jika selama ini video yang Anda tonton itu memberkati kehidupan keluarga Anda, terima kasih, Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga tidak akan pernah ketinggalan ketika saya menayangkan video-video saya yang baru. Juga share kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Ayo ikuti terus video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang terkasih, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang keempat dari seri pelajaran Alkitab dengan judul besarnya Keluarga yang Sukses dan Bahagia Menurut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang berkehendak untuk setiap saudara dan saya memiliki pasangan hidup yang sepadan masing-masing. Dia adalah Tuhan yang punya rancangan yang begitu indah. Dia punya grand design atas setiap keluarga. Oleh karena itu, jika Anda dan saya ingin menerima, memperoleh, bisa membangun keluarga yang sukses dan bahagia, harus mengikuti petunjuk daripada firman Tuhan. Karena Tuhan inginkan di dalam keluarga itu dilimpahkan berkat-berkat Tuhan yang baik di dalam keluarga ini, serta keturunan ilahi akan dititipkan kepada saudara dan saya, yaitu anak, cucu, cicit keturunan kita yang nantinya boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Saudara, judul video yang keempat adalah setia terhadap janji nikah. Saudara, kita baca lebih dulu Matius pasal 19 ayat yang ke-6, yang firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kemudian kita membaca dari Maleakhi 2 ayat 14 sampai dengan 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, itulah firman Tuhan
yang hari ini akan memberkati saudara dan saya dengan judul video yang keempat, setia terhadap janji nikah. Saudara, inti daripada yang dikehendaki oleh Tuhan, jangan bercerai. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Maleakhi tadi juga, Tuhan membenci perceraian. Engkau harus tetap setia dengan istri masa mudamu, karena dialah adalah teman seperjuanganmu. Yaitu mengingatkan ketika saudara dan saya masih merintis tentang masa depan, masih merintis tentang bisnis usaha keluarga, masih belum punya apa-apa, istri kita semasa muda kita adalah orang yang setia mendampingi kita di dalam kesulitan dan kesusahan setiap hari. Saudara, tentunya ini tidak berlaku kepada saudara-saudara, ibu-ibu yang pada saat Anda menikah, Anda dipertemukan dengan pasangan dari keluarga yang kaya raya. Tentunya ada sesuatu yang tidak sama dengan mereka, istri yang ikut berjuang dengan suami di masa sulit mereka. Anda mungkin hanya akan diberi aturan yang lebih ketat oleh seorang suami yang sudah merasa bisa membiayai dengan segala macam fasilitas dengan kelimpahan mereka. Tetapi ingat, pastilah ketika peraturan itu diberikan, Anda akan menjadi seorang istri yang belum tentu memiliki kebebasan seperti istri yang di tengah kesulitan suaminya dia ikut berjuang. Itulah harga yang Anda mesti bayar. Nah saudara, pandai-pandailah Anda mencari pasangan hidup, karena yang namanya bahagia bukan harus kita memiliki kekayaan yang berkelimpahan. Yang namanya bahagia bukan harus Anda sebagai seorang istri, maaf bicara, Anda mendapatkan pasangan dari keluarga yang sangat kaya raya. Kemudian Anda berpikir, oleh karena kaya, pastilah aku berbahagia. Belum tentu. Justru ada banyak dari orang-orang tertentu, seorang istri yang nikah dengan keluarga yang kaya, itu harus menangis. Kenapa? Karena kebebasannya dia itu terhilang, dikekang oleh aturan yang ketat dari keluarga suaminya. Berkunjung ke kedua orang tuanya tidak boleh, ketemu dengan adiknya jarang sekali, dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak aturan-aturan tertentu yang mengharuskan dia mentaati, bahkan sampai-sampai sahabat-sahabatnya juga sulit bisa berhubungan dengan dia. Saudara, hati-hati. Sukses bukan harus kaya, tetapi sukses adalah mengalami sukacita setiap hari terus-menerus dan mengalami perubahan kemajuan atas kehidupan dan kepribadian bersama pasangan yang saling mencintai, bersama-sama dengan anak-anak keturunan ilahi yang dia mau berikan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, video yang keempat, kita akan fokus kepada pernikahan orang Kristen dan Katolik. Ketika kita diberkati di gereja, baik secara Kristen maupun Katolik, selalu ada ikrar janji nikah. Apakah masing-masing pasangan itu betul-betul menghayati ketika romo, ketika pendeta itu memberkati Anda semuanya, Anda meyakini bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kalian. Sehingga jika itu menjadikan keyakinan buat setiap pasangan, maka setiap pasangan keluarga ini tadi pastilah dia akan menghargai kehadiran Kristus di tengah-tengah prosesi tersebut,
dan akan menghargai bahwa apa yang engkau ucapkan kepada pasanganmu, Yesus Kristus Tuhan itu mendengar, itu memberkati, dan jemaat menjadi saksinya ketika kita berjanji kepada pasangan kita masing-masing. Kita berjanji juga kepada Tuhan yang membentuk keluarga ini. Nah, saudara, salah satunya kita ingin setia kepada pasangan kita masing-masing dengan dinyatakan, aku menerima engkau, Roni, sebagai suamiku. Demikian pula saya ngomong juga, aku menerima engkau, Farida, sebagai istri yang aku kasih. Apakah itu menjadi pegangan buat kita yang kita imani bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang telah mempertemukan kita, Dia hadir di tengah-tengah kita dan Dia ada di dalam keluarga kita. Dan hamba Tuhan, Pendeta Romo, semua jemaat menjadi saksinya. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Mereka menjadi satu daging. Mereka menjadi manunggal. Mereka menjadi pribadi yang mandiri, yang sejak mereka dipertemukan, bukan mereka harus meninggalkan kedua orang tua loh, bukan loh. Mereka meninggalkan ayahnya dan ibunya yang dimaksud di dalam firman Tuhan itu dari yang dulu seringkali setiap ada persoalan anak selalu minta tolong papa mamanya. Tetapi sekarang setelah dia dipertemukan dengan pasangannya menjadi satu daging, dia meninggalkan papa mamanya di dalam hal untuk bertanggung jawab, untuk menghadapi persoalan hidup. Sudah tidak usah minta papa mama lagi, karena di sampingmu, di hidupmu ada pasangan sepadan yang Tuhan sudah karuniakan. Inilah orang yang harus aku ajak berjuang bersama-sama. Inilah orangnya yang di dalam kesulitan hidup harus bersama-sama dengan aku menghadapinya. Karena itu dia dipersatukan, dua menjadi satu daging. Artinya adalah demikian. Di dalam hal kemandiriannya, dia menghadapi persoalan sudah tidak perlu teriak-teriak papa mamanya seperti ketika dia belum punya pasangan. Tetapi setelah Tuhan memberkati dengan pasangan yang sepadan, inilah rekanmu, inilah pasanganmu, inilah penolongmu yang Tuhan sudah berikan untuk menghadapi segala persoalan hidup, agar supaya engkau keluar meraih kemenangan untuk keluargamu bersama dengan istri dan anak-anakmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan selalu berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena apa? Oleh karena pada saat engkau menerima dia sebagai tulang rusukmu, sebagai pasanganmu, suami terima istri, istri terima suami, itu disaksikan, diteguhkan, diberkati oleh Tuhan yang mempertemukan kalian. Sehingga dia tetap berkata, tidak boleh diceraikan oleh manusia, agar supaya tidak ada perceraian. Persyaratannya mulai dari video saya yang pertama, menikahlah pasti dengan orang yang engkau cintai dan dia juga mencintai saudara. Kemudian yakinkan bahwa dia adalah pribadi yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun, karena dia adalah penolong sepadan
yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidupku. Demikian juga aku adalah penolong sepadan buat istriku, sehingga istriku pun juga akan berkata, suamiku adalah pribadi yang tidak bisa tergantikan di dalam kehidupanku. Sehingga perceraian pasti akan tidak pernah terjadi. Apalagi saudara dan saya adalah orang yang begitu menaruh hormat atas sebuah peristiwa penting sekali seumur hidup kita bersama pasangan. Ketika kita menerima pemberkatan nikah, kita mengucapkan ikrar janji nikah kita di hadapan Tuhan Yesus dan jemaat sebagai saksinya. Untuk itulah kita akan setia dengan ikrar janji nikah itu tadi. Kita akan pegang teguh sampai selama-lamanya. Dan di Maleakhi ini disebutkan Tuhan paling membenci perceraian. Kenapa? Karena bukankah istrimu semasa mudamu adalah orang yang setia mendampingi engkau di tengah-tengah kesulitan, kesukaran di awal engkau merintis masa depanmu. Dan berbahaya sekali jika seorang suami melupakan istri semasa mudanya, seperjuangan, kemudian dia melakukan tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan, yaitu tidak setia kepada istri semasa mudanya dia dengan berhappy-happy dengan wanita idaman lainnya. Saudara, hati-hati, karena di tengah-tengah hidup keluarga tersebut, keluarga saudara dan saya, apa yang dia ingin berikan kepada saudara, yaitu ayat 15 di Maleakhi, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi baru akan datang di dalam kehidupan saudara jika Anda menjadi pasangan hidup yang selalu cinta kepada Tuhan, yang selalu mengasihi kepada Tuhan, yang hidup takut dan gentar kepada Tuhan, dan menjaga melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang engkau lakukan yang dilihat oleh anak-anakmu, dan apapun yang engkau perbincangkan, percakapkan bersama istrimu yang didengar oleh telinga anak-anakmu, itu juga adalah sebuah pengajaran yang sejak kecil dia terima, dia serap, dia renungkan. Dan itu adalah teladan yang akan diteladani, yang akan dijalani oleh setiap anak-anak kita sejak mereka berusia sangat dini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya, agar supaya setiap kita tetap komitmen dengan janji nikah kita. Nah, saudara, namun apa yang sering kali kita lihat, ada begitu banyak orang di tengah-tengah kesulitannya, kelihatan suami istri ini berjuang bersama-sama, tetapi pada kenyataannya setelah diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, mulailah kalau bicara tentang kesetiaan, perempuan lebih setia daripada laki-laki. Seringkali laki-laki mulai berulah di usia tuanya. Nah, saudara, saya banyak menyaksikan, kalau saya berangkat keluar kota, katakan ke Surabaya, dari Kediri ke Surabaya, saya suka bersama dengan sopir saya itu berangkat pagi-pagi benar supaya hemat perjalanan. Pada waktu itu tol belum jadi, tol Kertosono Surabaya belum jadi saya tetap lewat jalan yang jalan umum biasa. Otomatis perjalanan itu jadi agak panjang. Nah, saudara, di tengah-tengah pagi yang masih gelap, saya sering beriringan mobil saya dengan
sepeda motor yang bawa sayur-sayuran, baik kacang panjang maupun kemudian lombok cabai. Nah, itu ditumpuk di sepeda motor, dikasih tempat seperti obrok itu. Kemudian yang hebat, itu sampai cukup tinggi. Dan di atas tumpukan yang tinggi ada seorang ibu yang menghadap ke mobil saya. Arah saya ke utara, ibu itu menghadap ke selatan. Mobil saya di belakang, sedangkan bapak yang setir sepeda motor tidak kelihatan karena tumpukan barang yang tinggi. Saudara, saya membayangkan, ibu ini adalah ibu yang hebat. Ibu ini adalah istri yang luar biasa, yang di tengah-tengah perjuangan bersama keluarganya, dia mau mengorbankan dirinya untuk berjuang demi masa depan keluarganya, demi masa depan anak-anaknya. Dia duduk di atasnya. Dia pegangan dengan dua tangannya dengan barang yang ditumpuk tinggi, kemudian dikasih tali plastik itu tadi, sedangkan suaminya yang mengendarai sepeda motor tidak kelihatan dari belakang. Saudara, jalan tidak selamanya rata di Indonesia ini. Terkadang ada lubang kecil, ada lubang besar, itu bisa sewaktu-waktu terjadi. Saya ngomong sama sopir saya, Pak Edi, kamu jangan mepet-mepet sama sepeda motor ini. Dan sopir saya bertanya, kenapa Pak? Loh, kalau kamu mepet, nanti khawatirnya kalau sepeda motor ini kena lubang, ibu itu loncat, bisa kena di kapnya mobil, jatuh ke kap mobilnya kita. Mending kamu jauh atau salib aja langsung, dahului langsung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kagum dengan ibu ini. Ketika belok kiri, dia juga pegangan ke kiri, ke kanan juga ke kanan. Dengan arti kata lain, dia berjuang luar biasa bersama suami yang dia cintai demi kebahagiaan keluarganya. Tetapi saudara yang dicintai oleh Tuhan, sedih rasanya jika suatu hari kelak orang-orang yang semacam ini yang sudah diberkati dengan berkat yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, kemudian mereka menikmati berkat Tuhan, tetapi menyedihkan sekali jika kesetiaan itu mulai luntur, yaitu dengan munculnya niat suami yang oleh karena istrinya berjuang mendukung dia mendapatkan sukses. Kemudian dia mulai tidak setia kepada istrinya semasa mudanya, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Maleakhi tadi. Oleh karena itu, setialah saudara kepada ikrar janji kita, janji nikah kita masing-masing, yaitu kita mau mencintai istri kita, mau mencintai suami kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kita tetap tidak dipisahkan oleh karena kita mengasihi satu dengan yang lainnya, dan kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan yang sudah mempertemukan kita dan memiliki rancangan yang indah atas hidup setiap keluarga saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.